Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan emosi remaja dengan mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, dosen pengampu Bapak Chandres Abadi, Magister Pendidikan Konseling. Kami dari kelompok 11 dengan saya sendiri, Ayunisa Wulan Akila, Jelly Marcelina, dan Berlin Wandris. Materi yang pertama yaitu perkembangan perasaan. Setiap manusia yang lahir akan berkembang dari segi fisik, kognitif, sosial, dan juga emosi hingga nantinya dewasa dan menjadi karakter yang kuat dalam hidupnya. Pembentukan karakter ini tak lepas dari perkembangan emosi yang terus berjalan sesuai dengan apa yang dirasakan dalam setiap prosesnya. Perkembangan emosi mengacu pada reaksi anak terhadap berbagai perasaan yang dialami setiap hari dan membawa pengaruh besar terhadap cara pandang menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, tingkah laku, dan menikmati hidup sebagai orang dewasa nantinya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepekaan emosi remaja. Pertama, kedekatan yang dijalin antara orang tua dan anak. Yang kedua, sikap empati yang dimiliki oleh anak. Ketiga, proses adaptasi anak yang dilakukan di dalam sebuah kelompok. Keempat, seringnya anak tampil di depan umum untuk mengasah kemampuan dan kematangan emosi. Yang kelima, anak telah belajar menerima perasaan negatif. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Menurut Piaget, dalam Sunstroke 2001, dalam Jahja 2012, seseorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi secara biologis mereka. Dalam pandangan Piaget, remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka, di mana informasi yang didapatkan tidak langsung diterima begitu saja ke dalam skema kognitif mereka. Tetapi, remaja mampu mengolah cara berpikir mereka sehingga dapat memunculkan suatu ide baru. Kekuatan pemikiran remaja yang sedang berkembang membuka cakrawala kognitif dan cakrawala sosial baru. Pemikiran mereka semakin abstrak, yaitu remaja berpikir lebih abstrak daripada anak-anak. Logis, yaitu remaja mulai berpikir seperti ilmuwan yang menyusun rencana-rencana untuk memecahkan masalah-masalah dan menguji serta sistematis pemecah-pemecah masalah. Dan idealis, yaitu remaja sering berpikir tentang apa yang mungkin. Selanjutnya, tahap-tahap perkembangan menurut Piaget. Pertama, tahap sensoriomotor mulai dari usia 18 sampai 24 bulan. Tahap sensoriomotor adalah yang pertama dari 4 tahap dalam teori Piaget mengenai perkembangan kognitif anak Piaget. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, yaitu melihat dan mendengar, dengan tindakan motorik, yaitu menggapai dan menyentuh. Perkembangan utama selama tahap sensoriomotor adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa yang terjadi di dunia secara alami dari tindakannya sendiri. Misalnya, jika ibu meletakkan mainan di bawah selimut, anak tahu bahwa mainan yang biasanya ada atau yang dia lihat kini tidak ada atau hilang, dan anak secara aktif mencarinya. Pada awal tahapan ini, anak berperilaku seolah mainan itu hilang begitu saja. 2. Tahap praoperasional mulai dari usia 2 sampai 7 tahun. Tahap ini dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung hingga kira-kira 7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap atau konkret ketika ia bisa menggunakan pemikiran yang logis. Selama akhir tahap ini,
Anak secara mental bisa merepresentasikan peristiwa dan objek, atau fungsi semiotik atau tanda, dan terlibat dalam permainan simbolik. 3. Tahap operasional konkret, mulai dari usia 7 sampai 11 tahun. Perkembangan kognitif anak di tahap ini berlangsung sekitar usia 7 hingga 11 tahun, dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak, karena menandai awal pemikiran logis. Pada tahap ini, si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi atau jumlah, luas, volume, dan orientasi. Meskipun anak bisa memecahkan masalah dengan cara logis, tetapi mereka belum bisa berpikir secara abstrak atau hipotesis. 4. Tahap operasional formal, mulai dari usia 12 tahun ke atas. Perkembangan kognitif anak menurut tahap terakhir, menurut Piaget, dimulai sekitar usia 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya, tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Selanjutnya, perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky dan Jean Piaget berbeda. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky yaitu teori di mana anak ketika belajar mendapat pengaruh besar dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Karena anak-anak jika diajari oleh orang tua dan orang-orang yang sudah terlatih, maka anak akan lebih memahami dan mengerti apa yang sedang ia lakukan dan pelajari. Pada teori ini, Vygotsky juga menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental yang dialami oleh anak. Teori Vygotsky adalah kognisi sosiobudaya yang memfokuskan bagaimana perkembangan kognitif diarahkan oleh budaya dan interaksi sosial. Jadi, budaya dan interaksi sosial lebih penting dan lebih fokus terhadap perkembangan kognitif pada anak menurut Vygotsky. 1. Konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD. Vygotsky mengistilahkan zona perkembangan proksimal atau ZPD yaitu anak yang mendapatkan tugas yang dirasa sulit bagi anak untuk dikerjakan sendiri. Akan tetapi, jika dibantu oleh orang dewasa atau orang yang terlatih, maka anak dapat mengerjakan tugas yang dirasa sulit tersebut. 2. Konsep scaffolding. Vygotsky menjelaskan tentang perubahan dukungan yang dialami oleh anak selama proses pembelajaran terkait dengan perkembangan kognitif. 3. Bahasa dan pemikiran. Menurut Vygotsky, pembicaraan yang dilakukan oleh anak tidak hanya untuk berkomunikasi saja, melainkan untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka. Karena dengan menggunakan bahasa, meskipun bahasa yang diucapkan belum sempurna, tapi dengan bahasa tersebut sudah mewakili apa yang diinginkan atau diutarakan oleh anak. Demikianlah materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.